Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Siardianti dengan NIM 2284384. Pada kesempatan kali ini saya masih mereview judul buku yang masih sama, yaitu terkait pedagogi teoritis sistematis. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengupas terkait sifat pendidikan, yang dimana dari buku ini saya telah membaca bahwa sifat pendidikan ini terbagi menjadi dua jenis sifat, yang dimana pertama itu suatu tindakan atau pengaruh yang dapat dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik dalam hal pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu terkait pengaruh hal-hal yang bersifatnya positif, yang dimana pendidik dapat membawa peserta didik kepada titik kedewasaan untuk nantinya dalam pendidikan. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui jika kita teliti bersama-sama, yang dimana pengaruh atau tindakan yang diberikan oleh pendidik dapat berupa sebuah pendidikan kepada peserta didik itu apabila tidak melanggar aturan-aturan atau norma-norma serta nilai-nilai baik yang berlaku di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, bahkan lingkungan masyarakat. Nah, itu bisa dikatakan pendidik memberikan pengaruh atau tindakan yang positif. Tidak sebaliknya jika melanggar aturan, norma, atau ya aturan dan norma ya, atau yang lainnya, itu tidak disebut dengan pengaruh atau tindakan yang positif, melainkan negatif kepada peserta didik yang menerimanya. Sebagai orang dewasa tentunya kita harus memberikan pengaruh atau tindakan yang baik atau positif kepada anak-anak atau orang yang belum dewasa agar mereka bisa mengetahui hal-hal yang positif dan negatif. Nah, maka dari itu disebutlah bahwa pendidikan ini bersifat normatif, yang dimana isinya itu harus jelas akan tujuan, isi, dan juga cara dan alat pendidikan yang digunakan pendidik, semuanya itu harus jelas dan terarah dalam membimbing pada tingkat kedewasaan nantinya sebagai bekal mereka. Selain itu juga, selain memberikan pengaruh atau tindakan yang positif, sebagai pendidik juga harus bisa melihat akan minat, kemudian selain minat tuh bakatnya juga, kemudian kemampuan dari setiap peserta didik agar mereka itu bukan hanya bercita-cita untuk besar, tetapi bisa mengatasi akan kebutuhan dan ketergantungannya kelak pada saat dewasa, dan tidak tergantung pada orang lain. Setidaknya maksudnya itu si anak pas dewasanya tuh selalu berusaha tanpa boleh minta tolong, tapi berusaha dulu gitu. Tapi perlu diingat, sebagai pendidik kita memang harus memberikan hal-hal yang baik untuk peserta didiknya agar bisa ditiru dan dicontoh dan mungkin bisa jadi menjadi lebih baik. Tetapi kita harus sadar juga bahwa setiap peserta didik atau bahkan hampir semua peserta didik itu tidak harus untuk dikekang, atau artinya memiliki kebebasan masing-masing, dan kita harus bisa melihat itu dan juga menyesuaikan agar peserta didik dapat menerima kita pada saat memberikan pendidikan untuk mereka bisa membuka atau melihat akan kehidupan nyata pada saat kedewasaannya nanti. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.